Seperti biasa ini jalan alternatif. Di pertengahan jalan tuh si kameranya tuh mati. Dan ini pemandangan di kebun teh Tegalega. Waduh, seger banget ini cuacanya. Terus pulang mengarah apa? Kamera rolling action. Taruh kamera guys. Cuacanya cerah ini, sayang kalau dilewatkan. Ya sambil jalan pulang aja lah ya, bikin konten. Pulang kerja ini, hari ini pulang jam 4 sore karena nggak lembur. Dan alhamdulillah sekarang cuacanya cerah. Langitnya biru, awannya putih. Iyalah, awan putih. Pokoknya ini cerah banget langitnya. Di hari-hari terakhir ini cuacanya memang nggak menentu ya. Kadang hujan, kadang panas. Kadang dari subuh hujannya, terus siangnya panas, sorenya hujan lagi. Seperti biasa ini jalan alternatif. Kalau siang ya gini lah ya. Kemarin sempat bikin video pas pulang kerja yang pas malam itu, tapi di pertengahan jalan tuh si kameranya tuh mati. Kameranya mati karena si memorinya itu penuh. Jadinya cuma seperempat jalan terekamnya. Padahal di situ saya udah ngoceh-ngoceh, udah ngeliat keadaan sekitar dari pas pulang kerja. Pokoknya nyampe ke sini tuh malam lah. Ini udah gelap banget di arah sini. Saya nyampe jelasin ya, tempat-tempat yang horor, yang serem. Tapi pas dibuka di rumah, videonya kok nggak ada. Ternyata nggak ke-save. Dengan keterangan memorinya penuh. Karena ini memorinya tuh 64 GB, dan kalau udah beberapa konten di memorinya tuh harus dihapus gitu. Harusnya sih sedangnya tuh yang 512 atau 128. Wah, itu udah enak banget lah. Nah, jongger.
Oke Kak, jadi beginilah kalau pulang kerja bareng itu, kalau misalkan yang lain juga nggak pada lembur, jadi kesini tuh banyak motor yang pada pulang searah. Di antaranya ada yang banyak yang orang sini juga, yang orang jauh juga. Ini orang yang di depan ini sama nih orang Cipanas, soalnya suka bareng satu arah. Dan ini pemandangan di kebun teh Tegalega. Wih, seger banget ini cuacanya. Udahnya hijau-hijau, di atasnya biru-biru sama putih. Dan ini kalau sore suka banyak yang nongkrong, memang ada warung-warung juga nih, warung kopi. Gila we. Gila we. Jangan heula. Oh. Ini pertigaan yang mengarah ke Warung Kondang nih, ke bawah Warung Kondang. Ini saya lurus mengarah ke daerah Cugenang. Ya, jadi saya tuh mau cerita nih, mau cerita jadi kemarin tuh saya tuh upload video short yang pas pulang dari Cibodas gitu. Saya pulang terus ada motor, memang di situ gak ada lampunya, pokoknya motornya brong, knalpotnya juga bersih. Dan mereka berdua, saya ketemu di daerah Cipanas, terus pulang mengarah ke arah Cianjur. Dan di situ memang gimana ya, maksudnya saya tuh kadang suka kesel aja sama orang yang udah bawa motornya begitu, gak pada pakai helm ya, pokoknya gimana ya, kayak arogan gitu lah pokoknya. Udah makan obatnya pedis, gak ada lampunya lagi gitu. Dia memang ngeduluin saya nggak begitu mepet juga sebenarnya, nggak misalkan kayak kena stang gitu, enggak, cuma awal dia ngeduluin, terus kayak sambil gimana ya, ngegaur-gaur lah pokoknya. Udah gitu saya kan kadang suka apa sih ini orang gitu kan, suka jadi ke bawa emosi.
kadang ya nggak suka aja sama orang kayak gitu. Udah gitu saya susul lagi. Pas saya susul lagi, saya juga ngeduluin dia ya, memang nggak mepet juga. Udah gitu dianya nyusul lagi. Tapi di situ saya bawa anak istri, jadinya nggak saya susul lagi. Nah, di upload lah video short. Di upload lah video short dengan potongan video yang pas saya dulu-duluin, jadinya ngeduluin lagi. Dan pas saya upload videonya rame banget, sampai 30.000 lebih tayangan dan 100 lebih komentar di situ, dan komentarnya beragam. Ada yang pro dan kebanyakan ada yang kontra juga. Macam-macam lah pokoknya. Ada yang bilang wah si paling bener lah, apalah gitu. Lalunya juga nyalip katanya. Dulu nyalip gak pakai handset juga. Ada juga yang bilang dia tuh yang kayak gitu tuh risih. Ngerasain udah motornya jelek, gak pakai helm, nggak ada lampunya gitu, lampunya berisik gitu. Ada lah banyak. Tapi memang banyaknya tuh yang enggak pro, yang kontra gitu banyaknya. Yang kayak ya lu gini lah, lu gitulah pokoknya. Bang, cuma pengen nanya gua tuh salahnya siapa, salahnya apa katanya. Pada kesel sendiri mulai. Jadi memang kesimpulannya ketika orang nggak merasain di posisi kita, ya pasti mereka tuh apa sih nih gitu. Lo juga nggak gini nggak gitu. Tapi ketika mereka kalau misalkan ada di posisi saya tuh ya pasti ngerasain lah keselnya. Ketika kita lagi enak-enak pakai motor ya biasa aja gitu, dari belakang kayak resah gitulah. Kayak motornya pakai pakai knalpot berisik lagi. Udah ya kayak kayak preman-preman gitu lah, kayak asa aing gitu. Dan ternyata ketika konten kita pro kontra, terlebih banyaknya kontranya, itu malah makin rame. Aduh, tapi kadang memang kalau kita bacain komentar orang yang kontra sama kita, kalau yang pro ya mungkin oke aja lah ya. Kalau yang pro tuh nggak ada masalah, pasti kita juga respon baik juga. Tapi ketika yang kontra, yang nggak suka sama kita gitu, misalkan komen-komennya tuh kayak komen mencela, apa ya, jadi maki-maki gitu kitanya, itu malah jadi kadang suka down lah. Ada yang sampai bilang komen motovlogger miskin lah, motovlog susah lah, apalah pokoknya, banyak lah pokoknya. Sampai pada ngehina kayak gitu. Itu kalau misalkan kita baca semuanya terus kita bawa hati, udah kita tuh bikin down untuk buat konten. Tapi yang kayak gitu tuh biarin aja lah, biarin mereka juga mungkin bebas berpendapat, mereka bebas menilai. Dan sampai sekarang pun ini yang komen negatif tuh masih terus ngalir gitu.
Tapi imbasnya tapi ada sisi baiknya juga, follower saya tuh jadi subscriber tuh jadi nambah gitu, jadi nambah. Ya intinya konten kita tuh jadi makin rame kalau misalkan ada konten kita yang memang pro kontra gitu. Ya jangankan saya lah ya, jangankan saya yang bukan siapa-siapa, artis aja pada pro kontra. Wah malah lebih kalau artis itu, kalau di ladenin semua bikin darah tinggi gitu. Bahkan kan sampai ada yang karena penyebab komen langsung jadi dipidanain karena komennya tuh nggak sopan, atau bahkan ada tuh di beberapa komen yang saya bales, saya sampai bilang dengan kata-kata tolol dengan kata-kata goblok, karena mereka juga bilang goblok gitu. Meskipun dipotong ya, cuman bagian belakangnya aja blog gitu, kayak blog, terus kayak jing. Terus saya juga ada yang balesin, saya juga sempat ngebalas gitu pakai bahasa setan. Aduh, ini kalau misalkan komentar diladenin tuh ya kita bikin naik darah gitu. Jadi mendingan ya udah biarin aja gitu. Ya kalau film itu jangan dilihat, kalian close aja, atau bila perlu lagi kalian nonaktifkan aja komentarnya. Bikin down guys, bener bikin down banget komentar yang kayak gitu. Tapi ya namanya juga konten lah ya. Namanya juga manusia dulu, dengan berbagai ragam sifat, dengan berbagai ragam pemikirannya. Ketika ada di situ di video saya yang itu berkomentar demi hak saya, dan juga lebih banyak yang memihak si pemotor itu yang menurut saya salah itu. Ya itu hal wajar, perbedaan itu hal wajar. Karena kalian tuh kalau misalkan kalian konten terus kalian misalkan konten kreator ya, kalian harus siap dengan segala cacian, makian para netizen, itu udah pasti. Apalagi channel kalian tuh memang udah naik banget, udah naik, pokoknya udah rame. Wah pasti banyak banget yang pro kontra, itu jangan aneh. Gak mungkin semua orang tuh suka sama kita. Ya Nabi aja gitu kan, bisa dibilang orang baik banget gitu. Tapi ada aja yang nggak suka gitu. Itu sekelas Nabi loh, apalagi kita yang orang-orang biasa. Jangan orang lain yang komen di video saya pun ke video orang lain kadang suka kayak gitu. Kadang kita tuh kayak pengen ngakimin aja gitu, kayak pengen ngakimin, ya lu kayak sok bener aja lo gitu. Bener itu. Saya juga nggak marah juga ke orang-orang yang bilang gitu, ya memang bener. Saya pun kadang ke orang lain gitu.
saya pun kadang ke orang lain ya suka gitu kayak ya elah lu so bener aja lu, padahal ada beberapa poin yang mereka kontenin itu memang salah. Ya namanya juga manusia guys lah. Namanya juga di perkontenan, di dunia konten ya, kayak gitu tuh udah biasa, jangan dibawa hati. Bahkan mungkin sampai ada yang dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata nama hewan, itu udah hal biasa banget lah. Kalau kita makin di bawah hati tuh kita makin down. Tapi saya bawa enjoy aja gitu, jangan terlalu ditanggepin, jangan terlalu, ya kalau bisa jangan dilihat lah. Kan ada istilahnya ya, kalau kita tuh semakin kayak ilmu padi ya. Kalau ilmu padi itu gimana sih, makin semakin kita naik, semakin kita tinggi, semakin akan merunduk gitu. Bukan ilmu padi kali. Kalau ilmu padi itu semakin kita tinggi gitu tuh semakin merunduk. Semakin kita tinggi itu bakal banyak angin yang menerpa gitu. Bener gak sih? Naon sih anjing? Ya pokoknya gitu lah ya. Ketika kita tuh mau diangkat derajatnya tuh malah banyak yang nggak suka lah atau apalah gitu. Kalau menurut saya sih justru dengan adanya pro kontra itu, pro kontra dari netizen tuh malah kita tuh semakin rame. Tapi yang jadi bersyukurin saya tuh mereka pada mencela, tapi subscriber saya tuh malah nambah gitu, nggak ada yang berkurang. Paling berkurang 1 terus nambah lagi gitu. Bilang 1 tumbuh 1000. Tapi memang di jalan itu ya, misalkan kita tuh benar, orang pun yang salah tuh pasti ngerasa bener juga. Namanya juga di jalan tuh orang-orang tuh pada egois ya, pada dengan egoinnya masing-masing, dengan emosinya masing-masing, dengan berbeda-beda emosi, berbeda-beda karakter.
ayo mepet so, nanti gua yang disalahin gitu. Ya oh ojek. Nah guys, kalau kayak gitu tuh orang-orang yang sopan gitu ya, kayak murah senyum gitu. Mereka tuh kalau buat kesalahan juga kita segan loh. Udah kayak orang yang songong, udah salah songong lagi. Kita juga yang ngadepin itu kadang malas gitu. Udah salah songong. Tak bisa ku pungkiri denganku, namun tak berada kata menyelesaikanku. Disepelekan itu, dianggap kecil. Wih, solidaritas pemuat fisik. Yang mogoknya satu ya berhenti semua. Buset. Guys, ini udah nyampe di rumah nih. Masih di gang sih, belum ke rumah. Nyampe di gang rumah. Ini biasa saya suka ke rumah ibu, ke rumah mama dulu, ke rumah orang tua dulu maksudnya. Goblok nyawa di gang anjing. Grab teh